Saya Tifal Solesa membawa Anda pada breaking news. Anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 2 hari terakhir berbuntut panjang. Setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengundurkan diri. Melalui siaran pers, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KEPMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Pagi tadi, saudara, buntut indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok dalam 2 hari berturut-turut. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Meskipun pasar dibuka di zona positif pada Jumat pagi, Direktur Utama BEI Iman Rahman menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan. Iman menjelaskan pengunduran diri menjadi bentuk tanggung jawab usai pasar modal Indonesia anjlok 2 hari berturut-turut. Iman berharap pengunduran diri dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Merespons hal itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Purbaya menilai hal itu sebagai langkah positif sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Ia menambahkan pengunduran diri Iman membuktikan ada kesalahan fatal atas sistem di bursa. Perihal pengganti Iman, ia menyerahkannya pada mekanisme Bursa Efek Indonesia. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonominya nggak stabil. Ketua OJK dan 2 pejabatnya mundur usai IHSG anjlok. Kita akan diskusikan hal ini bersama Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, yang terhubung saat ini bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Mas Bima dengan Tifal di sini, selamat malam. Selamat malam. Anda sudah membayangkan bahwa ujungnya seperti ini? Pagi tadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri dan sekarang 3 orang dari OJK yang juga melakukan hal yang sama. Ini presiden yang tidak pernah ada dalam sejarah sektor keuangan ya, baru pertama kali terjadi. Ketua dari OJK sejak OJK dibentuk bahkan, atau bisa dikatakan sejak reformasi tahun 98 ini belum pernah terjadi. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan dan sepertinya bukan hanya soal IHSG yang kemarin dikritik atau disuspend oleh MSCI, tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Ini akumulasi mulai dari adanya intervensi pada independensi Bank Indonesia, kemudian adanya akuisisi pada beberapa lahan yang kemudian dikelola oleh Agrinas, dikelola oleh BUMN dan Antara. Tapi yang terbaru juga perubahan regulasi di bursa saham, di mana asuransi jasa keuangan itu yang tadinya hanya 8% boleh penempatan di saham, tapi sekarang bisa mencapai 20%. Ini saya kira cara-cara seperti ini, intervensi langsung dari eksekutif, dari pemerintahan kepada otoritas moneter, otoritas keuangan,
ini akhirnya yang kita lihat sekarang ya. Jadi ini mungkin sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka melakukan kritik secara vulgar, secara publik dengan melakukan pengunduran diri. Oke, ditambah lagi tadi siang saat ditemui wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Menko Purbaya Yudi Sadewa juga bilang ada kesalahan fatal yang membuat akhirnya Dirut BEI mengambil sikap untuk pengunduran diri. Itu tadi merespon dari MSCI dan hal-hal lain yang terlihat dalam perdagangan dalam 2 hari berturut-turut kita terkoreksi cukup dalam. Menurut Anda, kalau membaca analisis ya, sampai saat ini pun sudah ada 3 pejabat OJK, hal apa yang mungkin perlu diantisipasi dari sekarang menurut Anda, Mas? Yang kita akan lihat Senin ya, karena hari pembukaan perdagangan di bursa saham, kemudian rupiah juga pergerakannya akan terlihat pada hari Senin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana reaksi dari sektor keuangan. 2 indikator itu saham kemudian rupiah. Sekarang rekomendasi dari MSCI kan masih bulan Mei, janjinya akan diperbaiki. Sementara respon dari pelaku pasar itu pastinya akan melihat bahwa situasinya bisa dikatakan kurang membaik dalam waktu yang dekat, dan bahkan tekanan-tekanan itu masih akan meningkat. Tapi yang jelas ini mengirim sinyal bahwa situasi ekonomi sedang kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dan perlu dilakukan langkah-langkah yang cukup serius. Salah satunya adalah ya mencabut itu regulasi bahwa asuransi itu bisa 20% penempatan di pasar saham. Karena ini akan mengulang kejadian seperti Asabri, di mana banyak BUMN, perusahaan-perusahaan swasta yang menaruh uangnya di pasar saham, itu karena porsinya lebih besar sehingga mereka menjadi terjerat pada spekulatif yang ada di pasar saham yang merugikan sebenarnya. Jadi ini kan seolah ketika dana asingnya keluar, kemudian pemerintah meminta agar perusahaan ataupun BUMN jasa keuangan Danantara itu menutup keluarnya dana asing. Berarti kan ini bukan berdasarkan pada kinerja perusahaan sehingga banyak BUMN itu masuk ke saham, tapi sekedar instruksi, intervensi untuk menjaga stabilitas dari saham. Maka minggu ke depan ini kalau tidak ada langkah-langkah preventif yang serius, langkah-langkah mitigasi yang serius, maka situasinya bisa diperkirakan akan lebih buruk daripada MSCI kemarin. Dan yang akan kena adalah nilai tukar rupiah. Satu-satunya hal yang membuat kenapa saham turun begitu dalam, rupiahnya masih di level 16.700. Kita masih terbantu oleh adanya pelemahan dolar terhadap semua mata uang yang ada di dunia. Tapi ini windfall yang kemudian bukan menunjukkan kinerja kita dalam mengendalikan rupiah bagus-bagus saja, bukan. Ini satu-satunya alasan karena dolarnya memang sedang mengalami pelemahan terhadap mata uang lain. Tapi begitu ada hal yang membuat dolarnya meningkat, maka rupiahnya langsung akan merefleksikan fundamental yang kurang begitu baik. Sehingga sederhananya Mas, bantu kami buat dipahami juga untuk kalangan awam soal hal-hal semacam ini. Kalau ada kondisi sedemikian, efek apa yang bakal dirasakan masyarakat secara langsung? Secara langsung, satu, yang mau bikin usaha dan minjam kredit, persepsi resikonya jadi naik, suku bunganya jadi lebih mahal. Kemudian approval waktu untuk mendapatkan kucuran kredit itu jadi lebih lama, banknya akan lebih waspada, lebih hati-hati. Untuk rupiah, kalau rupiahnya melemah misalnya, maka efeknya langsung akan terasa. Sebentar lagi Ramadan dan Lebaran, di mana biasanya orang-orang makan lebih banyak, berbelanja lebih banyak, harganya naik karena Ramadan Lebaran ditambah rupiah yang melemah, itu membuat barang-barang impor, makanan impor, barang-barang impor lainnya, itu harganya juga ikut naik. Yang punya bengkel, yang punya showroom mobil, kendaraan bermotor, setiap ada pelemahan rupiah langsung akan terasa pada harga jual yang lebih mahal. Sementara konsumen belum tentu siap dengan penyesuaian harga. Nah itu dampak real langsung ke kita. Oke, melihat posisi 3 pejabat OJK yang mundur saat ini, ada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Ketua Dewan Komisioner OJK, lalu ada Deputi Komisioner Pengawasan Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Melihat 3 orang ini yang menyatakan mundur hari ini, Mas, seberapa besar dampaknya untuk kinerja OJK ke depannya? Ya,
Ini apa yang menjadi persoalannya kan? Yang menjadi persoalannya kan, apakah ini hanya sekedar ketidakpatuhan terhadap rekomendasi transparansi MSCI atau ada yang lebih dalam daripada itu? Nah, saya kira kalau yang lebih dalam daripada itu, maka bukan OJK salahnya, bukan OJK kemudian yang harus berbenah. Tapi yang harus berbenah itu justru dari pemerintahnya sendiri. Harus kasih pagar api, harus kasih firewall, batas. Di sebelah mana presiden itu bisa melakukan intervensi langsung. Menteri-menteri ekonominya di mana bisa melakukan intervensi terhadap OJK. Mana yang tidak boleh. Nah, ini kalau pagar apinya diterobos terus, maka OJK-nya juga berbenah, akan dapat misalnya ya ketua komisioner OJK yang jauh kapasitasnya di atas Pak Mahendra Siregar, di atas Pak Inarno untuk anggota komisionernya. Nggak akan berpengaruh banyak karena problemnya adalah hubungan antara eksekutif, fiskal, moneter, hubungan antara eksekutif pemerintah presiden dengan eksekutifnya OJK ini yang lagi nggak harmonis. Jadi hubungan itu sumbernya dari mana? Dari dua sisi iya, tapi sekarang yang harus lebih banyak berbenah justru dari eksekutif pemerintahnya. Oke, meskipun kemudian dalam keterangan pers ini disebutkan bahwa pengunduran ini sebagai bentuk tanggung jawab moral mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Apakah itu akan berpengaruh signifikan menurut Anda? Kalau untuk mendukung pemulihan, ya tidak perlu mundur, tapi diselesaikan apa yang menjadi PR. Kan PR-nya jelas soal free float, soal struktur kepemilikan saham yang lebih transparan. Itu yang diminta oleh lembaga yang namanya Morgan Stanley itu, yang mengeluarkan indeks MSCI. Jadi kalau masalahnya adalah hal yang sifatnya teknis, selesaikan tanpa perlu mundur. Nah, ini kenapa mundurnya rame-rame di Rut Bursa Efek, Ketua OJK, anggota komisioner OJK. Berarti ada hubungan yang nggak bagus komunikasinya dengan pemerintah eksekutif, dengan presiden, dengan Menko Perekonomian, dengan Purbaya mungkin. Jadi ini yang harus diselesaikan, bukan dengan cara mundur. Kalau mundur begini justru ini kritik. Salah langkah berarti menurut Anda? Ya bukan, saya menghargai mereka mundur. Kenapa? Karena mungkin sudah ada koordinasi, sudah ada dialog dengan internal pemerintah, tapi kelihatannya nggak ketemu titiknya kan. Pemerintahnya terus memaksa. Yang penting bursa harus stabil, BUMN dan antara harus terlibat, regulasi bursa harus diubah. Siapa yang kuat ditekan begitu terus-menerus gitu? Oke. Walaupun kemudian ada nada optimisme juga yang disampaikan pemerintah dalam keterangan pers terakhir hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto masih meyakini kelas kita masih akan tetap di emerging market, tidak akan turun kelas. Begitupun dengan Pak Purbaya, Menteri Keuangan menyampaikan dengan pengunduran diri Direktur Utama BEI tadi pagi, itu justru akan mendatangkan respon positif bagi pasar. Anda merasanya akan arahnya ke sana juga atau beda lagi nih? Ya, sekarang yang mundur bukan hanya di Rut BEI, berarti harus ada press release kedua kan dari Kemenko Perekonomian, dari Pak Erlangga bahwa ternyata optimismenya masih ada meskipun mundur sebagian besar di OJK, pucuk OJK-nya mundur. Jadi dinamikanya sudah sangat berbeda dari sekedar merespon pengunduran di Rut Bursa Efek Indonesia karena masalah MSCI kemarin, bursa kemudian crash kemarin, dan sekarang ini isunya lebih daripada itu. Isunya adalah perlawanan dari internal OJK terhadap pemerintah yang dilakukan secara terbuka, secara vulgar. Nah, ini belum menyelesaikan masalah fundamental lain nih. Kita belum bicara soal defisit APBN. Kita belum bicara bagaimana program-program pemerintah yang dipaksakan itu juga membawa kekhawatiran beberapa investor di surat utang. Nah, ini baru pasar sahamnya aja. Tapi kalau dilihat responnya adalah dengan merubah regulasi, kemudian melakukan tekanan terhadap independensi, maka bisa dimaknai juga yang dilakukan Pak Mahendra dengan mundur ini seperti setia kawan ataupun solidaritas juga dengan Gubernur Bank Indonesia. Yang kemarin harus menghadapi deputi gubernurnya orang dekat dari Prabowo. Oke.